Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Presiado Ilhi Wahyu dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan bidang kajian jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemberitaan Kasus COVID-19 di cnnindonesia.com, Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kenaikan Kasus Varian Omicron pada website cnnindonesia.com. Konteks penelitian. Menjelang akhir tahun 2021, Indonesia dikejutkan dengan teridentifikasinya varian baru COVID-19 bernama SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau biasa disebut Omicron. Menurut Satgas COVID-19, varian Omicron pertama kali teridentifikasi di Indonesia pada tanggal 16 Desember 2021 dengan menyerang petugas kebersihan RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang melakukan kontak dengan WNI yang berasal dari Nigeria. Selama bulan Januari, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2022, jumlah kasus pasien positif varian Omicron di Indonesia sudah mencapai 2.156 kasus, dengan selisih sebanyak 299 kasus di hari sebelumnya yang tercatat oleh Gisaid. Pemberitaan mengenai kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron menghiasi hampir seluruh platform media massa dan portal berita online seperti Detik, Liputan 6, CNN Indonesia, Okezone, dan Kumparan. Pada portal berita online CNN Indonesia menyuguhkan informasi mengenai fokus utama yaitu kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron secara jelas dan rinci. CNN Indonesia juga menyampaikan informasi yang terkait fokus utama. Pada penelitian ini terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana struktur teks dalam pemberitaan kenaikan kasus varian Omicron di CNN Indonesia? Yang kedua, bagaimana kognisi sosial dalam produksi teks berita yang terdapat pada pemberitaan kenaikan kasus varian Omicron di CNN Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana unsur konteks sosial pada pemberitaan mengenai kenaikan kasus varian Omicron di CNN Indonesia yang dapat mempengaruhi berkembangnya wacana di tengah masyarakat mengenai peristiwa tersebut. Metodologi penelitian yang terdapat pada penelitian ini, yang pertama, teori dan paradigma yang saya gunakan adalah teori dan paradigma kritis. Untuk metode penelitian, saya menggunakan analisis wacana kritis model Trun Avandik. Lalu untuk pendekatan penelitian, saya menggunakan kualitatif deskriptif. Dan untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berikut berita yang saya analisis dalam penelitian saya. Kali ini kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Yang pertama, analisis struktur teks berita 1, yaitu ada struktur wacana, elemen, dan hasil analisis. Untuk struktur makro dengan elemen tema, penambahan 68 kasus varian Omicron menjadikan total kasus varian Omicron di Indonesia sebanyak 136 kasus. Untuk struktur superstruktur dengan elemen skema atau alur, berita ini berisi pembukaan, isi, dan penutup. Untuk struktur mikrosemantik dengan elemen latar, wartawan menekankan kepada masyarakat bahwa penambahan 68 kasus varian Omicron di Indonesia berasal dari para pelaku perjalanan luar negeri. Lalu ada analisis struktur teks berita kedua dengan struktur wacana elemen yang sama, yaitu struktur makro dengan elemen tema. Penyebaran COVID-19 varian Omicron di Indonesia terus meningkat hingga di angka 1.988 kasus. Penularan dari para pelaku perjalanan luar negeri masih menjadi mayoritas, diikuti dengan meningkatnya transmisi lokal. Lalu struktur superstruktur dengan elemen alur, yaitu masih sama, berita mengandung pembuka, isi, dan penutup. Lalu struktur mikrosemantik dengan elemen latar, wartawan menekankan bahwa kasus varian Omicron kembali mengalami kenaikan sebanyak 222 kasus hingga mencapai 1.988 kasus secara keseluruhan. Pelaku perjalanan luar negeri masih menjadi faktor utama penyebaran, diikuti dengan meningkatnya juga penyebaran akibat transmisi lokal. Analisis kognisi sosial. Berdasarkan hasil pengamatan pada kedua teks berita, peneliti menganalisis bahwa narasi teks berita yang ditulis oleh wartawan memiliki maksud untuk mengkonstruksi masyarakat agar bersikap waspada dan tenang terhadap penyebaran dan kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron. Pada penulisan kedua narasi teks berita ini juga, wartawan menggambarkan pemerintah sebagai pihak yang selalu terlibat dan berperan aktif di tengah kenaikan kasus varian Omicron. Analisis konteks sosial. Menurut Vandik, terdapat 2 poin penting dalam analisis konteks sosial ini, yaitu praktik kekuasaan dan akses mempengaruhi wacana. Yang pertama, praktik kekuasaan.
Media cnnindonesia.com merupakan portal media online yang berada di bawah naungan PT Trans News Corpora. Dengan pemiliknya adalah Hoyrul Tanjung. Menurut beberapa pemberitaan, Hoyrul Tanjung memiliki kedekatan dengan pemerintah. Lalu yang kedua, akses mempengaruhi wacana. cnnindonesia.com tentunya memiliki akses penuh dalam mempengaruhi wacana di setiap pemberitaan yang dimuatnya, dengan kedekatan pemilik PT Trans News Corpora dengan pemerintah. Yang terakhir, kesimpulan 1. Pada dimensi struktur teks, pada teks berita yang dibahas di atas, cnnindonesia.com lebih banyak menampilkan isi yang di dalamnya berupa penegasan mengenai seberapa banyak jumlah kenaikan kasus varian Omicron dan penyebab utama dari kenaikan kasus tersebut. Yang kedua, pada dimensi kognisi sosial, wartawan menggunakan skema peristiwa dan skema person dalam menggambarkan persoalan mengenai kenaikan kasus varian Omicron. Yang ketiga, unsur dimensi konteks sosial, kedekatan pemilik PT Trans News Corpora yang menaungi cnnindonesia.com dengan pemerintah mempengaruhi arah pemberitaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.